Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin satu kalimat yang bisa dibilang jadi denyut nadinya keyakinan lebih dari 1 miliar orang di dunia. Yup, syahadat. Ini bukan cuma sekedar ucapan loh, tapi gerbang utama keimanan dalam Islam. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih makna dan konsekuensi sejati di baliknya? Coba deh, pernah nggak kepikiran dari sekian banyak ajaran dan ayat suci, sebenarnya ada nggak sih satu kalimat yang jadi kunci buat ngebuka pemahaman kita tentang Islam? Satu kalimat yang kalau kita pegang erat-erat, sisanya jadi lebih gampang dimengerti? Dan jawabannya, ya ini dia. Sebuah deklarasi tunggal, sebuah kesaksian yang kita kenal sebagai syahadat. Nah, inilah yang bakal jadi fokus kita kali ini. Kita akan coba dalami maknanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, pondasi keimanan. Kenapa sih cuma satu kalimat ini bisa dianggap sebagai dasar dari seluruh bangunan iman dalam Islam? Yuk kita lihat lebih dalam. Jadi ini bukan main-main loh. Syahadat itu adalah pondasi utama dari Tauhid, yaitu konsep kalau Tuhan itu cuma satu, murni, nggak ada duanya, dan juga Islam itu sendiri. Bahkan saking pentingnya, memahaminya itu harus didahulukan sebelum kita ngomongin rukun-rukun yang lain, kayak sholat atau puasa. Ini benar-benar titik awalnya, startnya. Nah, sekarang ayo kita bedah kalimatnya. Kita mulai dari bagian pertama yang paling krusial. Tiada Tuhan selain Allah. Atau dalam bahasa Arabnya, La ilaha illallah. Sebenarnya apa sih maksud pernyataan ini? Kekuatan kalimat ini tuh ada di proses dua langkahnya. Pertama, ada yang namanya penafian. Ibaratnya kita bersihin dulu meja dari semua yang nggak perlu. Kita tolak, kita singkirkan semua bentuk sesembahan dan tuhan-tuhan lain. Nah, setelah mejanya bersih, baru deh langkah kedua, penetapan. Kita tegaskan bahwa satu-satunya yang berhak disembah yang ada di atas meja itu hanyalah Allah. Dan biar makin ngerti, kita perlu lihat kata Tuhan yang dipakai di sini, yaitu Al-Ilah. Ini artinya bukan sekadar pencipta ya, maknanya jauh lebih dalam dari itu. Al-Ilah itu adalah zat yang kita taati bukan karena terpaksa, tapi karena ada campuran emosi yang kuat. Ada rasa kagum, cinta, takut, dan juga harapan. Kompleks banget. Jadi, poin krusialnya apa? Ya, konsekuensinya jelas banget. Kalau kita udah ngucapin ini, itu artinya kita bikin komitmen penuh buat menolak segala bentuk ibadah yang ditujukan ke selain Allah. Misalnya, seperti memohon sesuatu kepada orang yang sudah meninggal. Hal itu jadi nggak sejalan lagi sama komitmen ini. Oke, bagian pertama tadi beres. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua dari syahadat, yaitu kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, gimana bagian ini melengkapi fondasi yang pertama tadi? Percaya sama Nabi Muhammad sebagai utusan itu bukan cuma sekedar, oh ya saya percaya gitu aja. Ini menuntut 4 komitmen aktif. Kita harus percaya sama omongannya, nurut sama perintahnya, ngejauhin larangannya, dan yang paling penting, pilar keempat, kita beribadah kepada Allah itu hanya sesuai dengan cara yang beliau ajarkan. Nggak bisa nambah-nambahin atau ngurangin sendiri. Nah, yang menarik banget di sini adalah Nabi Muhammad sendiri loh yang ngasih peringatan keras. Beliau bilang, jangan berlebihan memujiku. Aku ini cuma hamba Allah dan Rasul-Nya. Jadi beliau sendiri yang pasang rem supaya orang nggak sampai mengultuskan atau menuhankan dirinya. Dan ini ngejelasin banget batasannya dengan tegas. Posisi Nabi Muhammad itu sebagai pemandu kita menuju ibadah, bukan objek dari ibadah itu sendiri. Kedudukannya yang benar adalah sebagai hamba dan utusan. Titik. Oke, 2 deklarasi tadi udah kita bedah. Terus, gimana caranya nih semua kita terapkan dalam tindakan ibadah sehari-hari? Apa sih esensi atau intisari dari ibadah itu? Ternyata inti dari syahadat, bahkan bisa dibilang inti dari seluruh Al-Quran, itu terangkum sempurna dalam satu ayat sentral ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, di sini ada yang keren banget dari sisi bahasa Arabnya. Kata iyyaka atau hanya kepadamu itu sengaja ditaruh di depan, sebelum kata kerjanya. Tujuannya buat apa? Buat ngasih penekanan yang kuat. Ini seolah-olah mengunci maknanya bahwa ibadah dan permintaan tolong itu ya hanya ditujukan kepada Allah, nggak bisa ke yang lain. Kalau ditarik kesimpulan logisnya, jadi gini. Nabi Muhammad sendiri bilang kalau doa itu adalah intinya atau otaknya ibadah. Nah, kalau ibadah itu eksklusif cuma buat Allah, berarti ya doa sebagai intinya juga harus ditujukan hanya kepadanya kan? Tanpa perantara nabi atau wali sekalipun. Nah, ini mungkin bikin beberapa dari kita bertanya-tanya. Jadi, kita sama sekali nggak boleh minta tolong ke orang lain gitu. Terus batasannya di mana?
Kenyata ada perbedaannya yang jelas banget. Minta tolong yang dibolehkan itu ya kalau kita minta tolongnya ke sesama manusia yang masih hidup, ada di depan kita, dan emang mampu ngelakuinnya. Contohnya, bro, bantuin angkat lemari dong. Nah, itu boleh. Tapi yang dilarang itu kalau kita mintanya ke orang yang udah meninggal, atau sesuatu yang gaib, untuk hal-hal yang di luar kuasa manusia, yang cuma Tuhan yang bisa lakukan. Misalnya minta ampunan dosa, atau minta disembuhkan dari penyakit berat. Nah, itu beda cerita. Poin ini dipertegas lagi sama kutipan dari seorang ulama terkenal, Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau menekankan, singkirkan perantara-perantara antara dirimu dengan Allah. Pesannya jelas banget, hubungan itu harus langsung. Oke, sebagai penutup bahasan kita kali ini, coba kita sama-sama renungkan satu pertanyaan ini. Kalau inti dari semua ini adalah soal hubungan yang langsung dengan Tuhan tanpa perlu perantara, gimana seharusnya gagasan ini mengubah cara kita memandang dan melakukan ibadah kita sehari-hari? Ini pertanyaan yang menarik banget buat kita pikirkan masing-masing.